Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat semua di mana saja berada. Terima kasih atas perhatian sahabat dengan menyaksikan video saya, dan saya terus bersemangat untuk mengabarkan berbagai macam informasi yang paling penting untuk kita ketahui, yang pastinya membuat pikiran kita semakin terbuka dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk sahabat ketahui bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 itu adalah momen di mana salah satu organisasi yang dikategorikan organisasi yang cukup membuat pusing dalam hal ini ya, akhir-akhir bulan-bulan yang lalu terjadi huru-hara di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini dengan adanya pelanggaran protokol kesehatan, kemudian yang sebelum-sebelumnya melakukan berbagai macam aksi yang tidak sesuai dengan prinsip Pancasila dan tidak mengedepankan terhadap paham-paham nasionalis, sehingga ormas atau sehingga organisasi kemasyarakatan ini dianggap sebagai organisasi yang terlarang. Dan sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 30 Desember 2020, ini merupakan suatu batu lompatan yang sangat luar biasa untuk supaya ketika setiap orang atau setiap individu atau setiap kelompok yang ingin membuat organisasi kemasyarakatan harus berprinsipkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan apabila dalam pembentukan ormas tersebut tidak mencerminkan hal tersebut, hal penyesuaian dengan prinsip Pancasila, maka ormas tersebut termasuk ormas yang sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat bertentangan dengan negara ini. Karena sesuai dengan prinsip kemasyarakatan, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, kita hidup di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini dengan berbagai macam agama, suku, budaya, kemudian berbagai macam kultur-kultur lokal yang ada. Kita tidak boleh mengesampingkan itu, kita tidak boleh membiarkan itu menjadi suatu yang diperkecil. Jadi harusnya semua dirangkul, mau agama apapun itu, suku, bangsa manapun itu, prinsip dasar adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh ada segala-galanya yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang ingin menjadi superpower, yang ingin menjadi sesuatu yang luar biasa di atas segala-galanya dibandingkan keutuhan bangsa dan negara ini, yaitu pemerintah yang sah, pemerintah Pak Joko Widodo yang luar biasa, yang selalu bersemangat untuk membangun bangsa dan negara ini dari titik-titik terbawah sampai memang betul-betul diberkati atau diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga bangsa ini akan menjadi bangsa yang luar biasa kokoh kuat. Analisa saya untuk teman-teman bahwa kenapa kita sebagai warga negara Indonesia harus benar-benar mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, karena dengan kita mendukung kebijakan pemerintah, maka kita sudah membantu secara tidak langsung, kita sudah membantu menormalkan situasi kondisi yang terjadi, sehingga setiap aktivitas yang ada di tengah-tengah masyarakat akan berjalan dengan normal. Kita bisa lihat saja ketika beberapa bulan yang lalu terjadi huru-hara di tengah masyarakat, ketika ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan, sehingga terjadi apa yang disebut dengan ketidakstabilan sistem di negara ini, sehingga berbagai macam gejolak-gejolak sosial muncul, apalagi dengan ditambah lagi pandangan-pandangan yang menyesatkan, pandangan-pandangan yang coba untuk mengalihkan perhatian bahwa pemerintah yang ujung-ujungnya salah. Dalam hal ini pemerintah kok lalai. Ada pertanyaan dari yang pro pemerintah dan kontra pemerintah. Pemerintah tidak bisa mengatur kita karena kita punya hak. Tapi kan gini loh, saudaraku, di mana saja berada, kita lagi dalam masa-masa pandemi, kita lagi dalam masa-masa pemulihan, kita dalam masa-masa di mana negara butuh dorongan, support dari kita semua. Negara butuh
kerjasama kita bersama. Negara butuh upaya kita bersama untuk berupaya semaksimal mungkin menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Dan virus ini ada, saudaraku, ada. Sangat tepat sekali untuk saudara-saudara yang menganggap virus ini ada, karena memang betul-betul virus ini ada di tengah-tengah kita. Makanya oleh karena itu kita harus benar-benar mengedepankan prinsip protokol kesehatan. Kita harus benar-benar menerapkan prinsip saling mengingatkan. Kita harus berlandaskan prinsip saling menguatkan. Jangan kita menganggap bahwa kita sehat baru kita menganggap orang lain itu sehat, semua serba sehat. Betul, kita menganggap diri kita sehat, tapi belum tentu secara fisik kita sehat, tapi dalam tubuh kita tidak sehat. Kita harus hati-hati, saudaraku. Kita harus hati-hati. Karena dengan kehati-hatian kita juga bisa menyelamatkan orang lain di seputaran kita. Apalagi dengan prinsip bahwa kita masih muda, kita harus melindungi orang tua kita harus melindungi saudara-saudara kita yang sudah lansia, sehingga penyebaran virus ini tidak memakan korban jiwa, saudaraku. Saudaraku di mana saja berada, satu hal yang ingin saya tekankan di sini, karena kita hari ini membahas mengenai ormas yang dibentuk atas prinsip Pancasila. Secara manusiawi, secara prinsipnya, secara aturan perundang-undangan, setiap organisasi kemasyarakatan apapun itu yang ada di dunia ini, ataupun terkhusus yang khususnya ada di Republik Indonesia ini, ormas tersebut harus berprinsip Pancasila. Oke? Berprinsip Pancasila. Itu yang paling penting, yang pertama kali kita harus tahu. Karena kalau ormas atau organisasi masyarakat itu tidak berlandaskan prinsip tersebut, maka segala pekerjaan, segala tindakan, segala perbuatan, segala aktivitas yang mereka laksanakan itu semua serba mementingkan kepentingan pribadi. Oke? Mementingkan kepentingan kelompok, tidak mencerminkan kepentingan bersama, tidak mencerminkan rasa persaudaraan, rasa cinta kasih, rasa damai. Kalau ada ormas seperti itu, maka negara kita tidak akan pernah menciptakan kader-kader pemuda yang luar biasa yang bisa membantu bangsa dan negara ini dari prinsip-prinsip kebinekaan, dari prinsip-prinsip kebersamaan. Logikanya begini, saudara. Ketika ada organisasi masyarakat yang mencoba meningkatkan kepercayaan mereka terhadap tindakan-tindakan mereka yang tidak sesuai dengan Pancasila, ujungnya apa? Kacau. Ujungnya kacau. Kenapa saya bilang kacau? Karena mereka tidak berpikir bahwa orang di seputaran mereka itu memiliki prinsip yang berbeda dengan mereka. Ketika ada yang orang berprinsip berbeda dengan mereka, mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan prinsip mereka. Harus difilter ormas-ormas seperti itu. Untuk masyarakat semua, apabila melihat ada organisasi-organisasi masyarakat yang tidak sesuai dengan Pancasila, maka mari kita bersama-sama membantu pemerintah melaporkan ormas tersebut. Jangan biarkan ormas tersebut merajalela di seputaran kita atau masuk di dalam kelompok kehidupan kita. Karena lama-kelamaan segala pikiran-pikiran mereka akan membuat otak kita menjadi tidak waras. Oke, menjadi tidak waras, sehingga pekerjaan kita lama-kelamaan hanya berpikir bahwa kita adalah orang yang paling nomor satu, orang yang atau kelompok yang nomor satu, kelompok yang menjadi primadona, kelompok yang menjadi prioritas utama, yang memang karena prinsip mereka ya begitu. Oke. Saudaraku, mungkin latar belakang karena saya agak-agak tidak suka mengenai pembentukan ormas yang tidak sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia atau tidak sesuai dengan prinsip Pancasila yang menjadi dasar negara kita, yang memperkokoh persaudaraan di antara kita. Maka dari itu, saudara, mari sama-sama kita mendukung segala kebijakan pemerintah yang menciptakan ekonomi masyarakat yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju,
Indonesia semakin berkembang, Indonesia semakin bisa keluar dari tantangan-tantangan masalah kehidupan sekarang ini, dan pemerintah Pak Jokowi semakin kuat. Dan selalu kita berdoa untuk supaya Pak Jokowi sehat selalu dan pemerintahan Pak Jokowi selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cayo, sahabat. Mantap.